Bincang-bincang seru di Origami, obrolan ringan bersama Kamaki. Shalom, Hai sahabat Kemaki. selamat datang di podcast Origami. Kenalin, aku Justin dari Kemaki 56. Aku Japi dari Kemaki 57. Nah, bagi yang belum kenal kita berdua nih, bisa dengerin dulu podcast sebelumnya di IG Kemaki PB dengan judul Cuan, Cari Uang Anak Zaman Now. Jap, udah beres gak sih ini UASnya? Terus liburannya gimana nih? Ngapain aja? Alhamdulillah bisa leha-leha. Tapi ya Wow. gitu sambil meratapi nasib. Kenapa tuh nasibnya? Pemandangan IPBM kayak langit senja. Sedih rasanya. Wih, tapi kan kayak indah gitu gak sih, Jap? Kayak ada gradasi warna senjanya gitu ya. Ya indah sih, tapi pengen sekali-sekali reboisasi, hijau semua gitu kan lebih menyemangati kalau lihat-lihat IPBM gitu. Bener sih, kayaknya emang perlu dimulai gitu nggak sih, kayak langkah reboisasi kita nih. Kita mulai dulu dari nanam kebiasaan baik, terus kayak berakar, berdaun, berbuah gitu nggak sih. Terus nanti biar nggak senja lagi gitu pemandangannya. Kok kayaknya tadi aku dengar kata-kata yang familiar gitu ya sama judul podcast kita nih. Apa tuh? Podcast kali ini kan judulnya Akar, Asal Karakter. Kemarin kita udah bincang-bincang tentang bisnis. Nah, sekarang bakal ada sesuatu yang beda gitu tentang pengembangan karakter. Hari ini gestarnya siapa sih? Denger-denger nih, orangnya tuh kayak keren banget. Seorang mahasiswi yang super aktif dan bisa menginspirasi kita nih. Widih, udah gak sabar ketemu nih. Yuk langsung kita sapa. Halo Kak Halo Kak Devi. Vindi, bareng Halo, nih. Halo Kak. nih. Halo Halo. Kak. Boleh kenalin dulu Kak sambil disapa para pendengarnya. Boleh banget nih. Halo Sobat Kemaki, kenalin nama aku Milinia Gabriela Silalahi. Aku umurnya 21 tahun, angkatan 55 atau 2018. Domisili aku Bogor. Kesibukan aku mention dulu aja kali ya di sini. Karena aku mahasiswa tingkat akhir, kesibukan aku KKN, ada Duta IPB, ada di beasiswa aku di Karya Salemba 4 dan punya bisnis iseng sih, yaitu @kripcaku by Game. Asik, promo nih. Ya. Nah, boleh juga nih Kak diceritain sedikit tuh soal bisnisnya gitu Kak. Oke, bisnisnya aja nih, kita langsung ya. Oke, Iya. Jadi bisnis aku sebenarnya ini yang nggak expert banget. Jadi kalau boleh aku cerita nih ya. Jadi waktu aku tuh nggak pernah punya mimpi kalau misalnya atau visi aku bakal nih 2021 bakal jualan. Mungkin kayak orang-orang lain kalau pembisnis kan biasanya gitu ya. Kayak bakal di schedule, bakal terstruktur gitu. Nah, tapi kalau misalnya aku nih awalnya iseng banget. Jadi kalau misalnya ada beberapa yang udah tahu, aku juga sharing di all shop-nya, aku bilang. Jadi waktu awal tuh aku cuman kayak snapgram gitu, aku bilang kayak ini cemilan favorit aku, kayak gitu iseng aja gitu di akun first aku di Instagram. Terus tiba-tiba banyak banget yang pengen. Sampai akhirnya suatu waktu yang balas itu lumayan banyak, ya kayak 5 sampai 6 orang. Dan salah satu itu sahabat aku. Nah, terus, sahabat aku ini pingin gitu, terus akhirnya aku kirimin gratis ke rumah dia di Jakarta. Ini udah pandemi ya, udah 2021. Sampai akhirnya pas waktu aku ngasih ke dia nyampe, dia bikin snapgram lagi, terus dia bilang, "Kayaknya dijual deh game, gue mau lagi gini gini gini." Sampai akhirnya dia nge-post di First, dia bilang, "Aku dapat ini dari Gaby," terus di-post kan rasanya enak bla 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 bla, terus kayak, "Ayo guys, dukung nih biar beneran jualan." Sampai akhirnya aku coba jualan, yang awalnya cuman iseng banget tuh, cuma snapgram doang, karena aku juga bingung ya kalau misalnya temen-temen aku pingin, terus aku kayak kirimin semua juga kan agak gempor gitu ya dompetnya. Sampai akhirnya ya udah aku, "Ada yang mau nggak sih?" Iseng-iseng aja tuh masih di first IG aku, sampai akhirnya kejual tuh awalnya 4 kilogram. Terus kayak ini tuh udah lumayan banyak tuh dulu, sampai akhirnya di PO 9 itu udah 50 kilogram gitu sekali aku open PO, dan itu bener-bener lumayan banget, kan asik gitu ternyata jadi pembisnis. Kayak gitu sih sebenarnya cerita singkatnya, sebenarnya sih panjang banget, cuman kayak gitu sejarah singkat Kripcaku. Keren banget Kak. Itu udah termasuk sukses sih menurutku. Iya, udah Iseng 50 banget, kilogram. Dari awalnya iseng nggak sih, terus bener-bener iseng merasakan banget.
Iya, bener. Heeh, kayak Kayak, gitu ceritanya. ya ampun Kak, sibuk banget gitu ya kayak urusan KKN tadi, terus ada beasiswa, terus di ini juga sama urusan kuliah, terus kan ada bisnis. Ada duta Iya. IPB juga. Kerennya lagi kan Iya. Kakak tuh sebagai duta IPB gitu kan. Iya. Kalau boleh kalau boleh tahu nih Kak, duta Hah? IPB itu sebenarnya tuh apa sih Kak? Terus kegiatannya ngapain? Boleh banget Oke. dideskripsikan gitu Kak. Oke, boleh. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang belum tahu, kalau di IPB itu ada duta IPB. Mungkin ini di beberapa universitas belum terlalu banyak dan IPB itu mungkin cukup ini ya, cukup jadi sorotan apalagi tahun ini apalagi karena mungkin TikTok dan lain sebagainya, banyak universitas yang lain ngelirik ternyata ini bagus ya untuk branding suatu universitas. Jadi duta IPB itu sebenarnya kayak representasi kamu dari duta IPB University dalam diri seorang tuh kayak gimana. Jadi kayak kita tuh duta itu garda terdepan dalam bidang promosi, kayak kita tuh melayani anak-anak SMA. Jadi kayak mungkin nih kayak kemarin, bingung nih mau daftar mandiri atau SBM tuh gimana caranya, apalagi online kayak gini kan, minim banget informasi dan di situ duta itu membantu gitu. Jadi kalau misalnya duta itu nggak heran kalau misalnya Instagram itu suka banyak request-an dari anak-anak SMA di seluruh Indonesia gitu, nanya, "Gimana sih Kak cara masuknya?" Terus atau mungkin ngejelasin kayak, "Kak bedanya jurusan ini sama jurusan ini apa sih?" Kayak gitu-gitu loh. Terus aku pastinya menjaga nama baik dan intinya aku ngajak anak-anak SMA kalau misalnya IPB itu worth it kok buat jadi pilihan pertama, atau IPB itu sebagus itu, atau mungkin aku bisa mutus stigma kalau misalnya IPB itu cuman pertanian. Intinya aku jadi kayak, bisa jadi garda terdepan nih dalam menjelaskan IPB yang sesungguhnya kayak gimana. Kayak gitu sih di kalau duta IPB. Mungkin kalau misalnya singkatnya juga, kalau misalnya duta itu ada privilege-nya nih. Jadi kalau misalnya sayangnya aku udah di era pandemi ya, dulu kalau misalnya angkatan atas aku nih dutanya tuh malah diberi kesempatan gitu untuk keliling Indonesia gitu, naik pesawat, bener-bener kayak liburan sambil, kayak upgrade soft skill kan, kayak ke Kalimantan, ke Sumatera, ke Lampung gitu, untuk kayak SMA-SMA yang dituju IPB buat di sana itu ngepromosiin. Karena sebagaimana kita tahu ya kalau misalnya IPB itu kan terkenalnya kayak miniatur Indonesia ya. Jadi dari ujung, Sabang sampai Merauke tuh ada gitu di IPB anak-anaknya gitu, nggak didominasi oleh salah satu daerah kayak universitas lainnya, kayak gitu. Jadi sebenarnya jadi duta itu seru banget kalau misalnya offline apalagi, kayak gitu. Oh, seru juga ya jadi duta ini. Sibuk Apalagi tapi waktu seru nggak sih? offline. Mhm. Bisa Heeh, jalan-jalan keliling dunia. Tapi betul. apa tanya sih Kak, apa yang membuat Kakak tertarik buat daftar itu? Terus proses keterima jadi duta IPB itu gimana? Terus Oke. selain itu pertanyaan banyak nih, kepo banget nih. Pengalaman sama hal-hal apa yang bisa dipelajari gitu selain kayak soft skill, Oke. promosi, bicara gitu. Oke, mungkin ini pertanyaan banyak banget ya, ada 3. Yang pertama, kenapa ya tertarik? Waktu itu kalau misalnya ditanya perjalanan dan kenapa aku tertarik jadi duta, jadi dulu tuh waktu aku SMA, aku tuh ngeliat nih, emang aku tahu, ada cutting aku jadi duta, tapi ternyata duta pertanian. Tapi dulu aku ngira kayaknya duta IPB itu yang pigeon itu deh, yang kayak pakai kostum-kostum kayak Putri Indonesia, kayak gitu-gitu kan. Apalagi di vokasi ternyata ada duta pertanian yang kayak gitu. Sampai akhirnya aku kulik-kulik, eee, ternyata pas waktu maaf ya aku ada Grab, boleh ambil paket dulu bentar nggak? Boleh, Bentar ya, bentar. boleh, boleh. Boleh. Pertanyaannya itu kenapa tertarik jadi duta IPB? Oke, jadi ceritanya dulu waktu aku SMA, aku tuh punya cutting dulu sama dari aku SMA 5 Bogor. Nah, di situ dia, di atas aku satu dan dia jadi duta pertanian. Nah, dia tuh nge-post-nya pakai baju-baju adat gitu loh. Terus kayak aku mikir, "Oh di, kuliah ternyata ada ya kayak gitu-gitu." Kira aku harus ikut ajang-ajang permodelan kayak gitu. Di situ aku udah pay attention, kayaknya seru deh, terus kan keren juga tuh dilihatnya. Terus sampai akhirnya aku masuk kuliah, terus, aku waktu PPKU, waktu semester tahun pertama aku pernah nyoba juga nih jadi, ambasador suatu kosmetik Emina, kalau misalnya yang belum tahu itu dari PT Paragon. Nah itu aku batch 3 kan, terus aku diketemuin sama Kak Saadah yang dia juga ternyata duta IPB. Terus aku kayak kepo dong, oh ternyata duta IPB banyak ya, nggak cutting aku doang. Ternyata di situ aku juga tahu ternyata, oh beda tuh duta pertanian sama duta IPB. Sampai akhirnya aku masuk organisasi lagi waktu PPKU masuk Max. Di situ aku pernah jadi LOMC, yang aku LO-in itu ternyata duta IPB juga dengan beda orang dan cowok gitu. Terus aku jadi kayak makin penasaran gini, kayak,
oh ternyata duta tuh banyak ya, terus kayaknya ada batch-nya juga, terus ternyata nggak cuma 2 gitu setahunnya, ternyata dulu kan per fakultas ya, jadi kayak Fateta bisa 2 cewek cowok kayak gitu. Sampai akhirnya aku waktu, PPKU tuh suka bercanda sama temen aku kayak, "Saya duta IPB," gitu-gitu gitu. Sampai akhirnya ke-trigger waktu pas waktu masuk departemen, keluar tuh kayak oprek. Di situ aku sempet takut sih, tempat kayak, "Pantes nggak ya?" Insecure juga ada banyak banget ya insecure-nya, apalagi kan aku angkatan 55 waktu itu daftarnya, sedangkan banyak angkatan 54. Sampai akhirnya aku, ya udah deh coba, sampai akhirnya memang ada kakak kelas yang kayak, "Udah coba aja," ngerekomendasiin aku buat join kayak gitu. Terus akhirnya aku join, aku ikutin semua rangkaian, perjalanannya tuh lama banget sih kalau duta kemarin, soalnya kemarin tuh sempet kayak menanti-nanti kalau ini pandemi kelar dong gitu, jadi menanti-nanti offline. Itu tuh hampir 8 bulan aku seleksinya di duta IPB itu, jadi bener-bener lama banget dari proses dari sosial media sampai akhirnya aku di tahap wawancara di rektorat itu sendiri, itu udah pandemi, aku inget banget, udah pakai face shield, udah pakai masker, sampai akhirnya di situ, aku terus berjuang dan yang benar-benar ngefek di aku itu, ini sih lingkungan aku, sahabat-sahabat aku, teman-teman departemen yang benar-benar nge-support, itu penting banget. Jadi, itu sih tips dari aku juga kalau misalnya kamu mau mencoba sesuatu, emang harus cari temen yang harus support kamu gitu. Jadi kalau misalnya mau mundur tuh ada yang kayak nahan gitu, "Udah maju aja, maju terus." Sampai akhirnya puji Tuhan aku keterima di tahun lalu gitu. Mungkin terus tadi pengalaman ya, pengalaman yang paling berharga selain keliling-keliling dan ngupdate soft skill, pengalamannya banyak banget kalau misalnya jadi duta itu, eee, aku bisa ketemu orang-orang hebat sih. Misalnya kalau misalnya aku itu, kalau para duta ini kalau misalnya rapat itu kan direktorat ya, di paling atas kayak ada ruangannya gitu. Dan kita tuh rapat bukan sama anak-anak kuliah lagi gitu, udah sama biro komunikasi, biro promosi, yang kalau misalnya kalian tahu yang megang IPB TV, yang megang IPB official, yang megang akun-akun IPB yang lainnya kayak gitu. Itu kayak brainstorming, di situ bener-bener ngelatih gimana sih cara buat kerja sama, cara buat nge-branding suatu universitas tuh kayak gimana. Terus pastinya sering ketemu rektor, sering ketemu menteri. Terus di situ juga banyak banget ya peluang buat ketemu-temu orang hebat yang kalau misalnya aku ngelihat dari kating-kating yang aku atas tuh malah bahkan ada yang bener-bener kerja di biro promosi gitu sampai sekarang. Dia tuh kayak batch 3, terus mungkin karena udah jiwa dutanya menempel, terus ya udah dia bener-bener sekarang masih bekerja sama IPB di, bidang biro promosi kayak gitu. Terus banyak juga sih, yang kenapa aku masuk duta juga, banyak alumni duta yang menginspirasi aku gitu. Kalian bisa cek ya beberapa orang yang ada di Instagram. Terus, apalagi ya pengalaman yang aku dapat selama jadi duta, mmm banyak sih kayak ketemu kita tuh bisa yang bener-bener yang aku rasain banget ya, aku tuh bisa ngajak anak-anak SMA yang kalau misalnya mereka keterima, yang bener-bener berkesan di aku tuh kalau misalnya mereka keterima, mereka tuh nge-tag kita di Instagram gitu loh kayak, "Makasih Kak, udah ngarahin aku waktu aku bingung gini-gini," dan itu menurut aku ngerasa aku bermanfaat gitu buat anak SMA itu, dan itu ada apa ya, ada jiwa seneng dan bersyukur bisa bermanfaat buat orang lain, kayak gitu. Uh, sangat Keren tidak banget. mudah ya, Kak, prosesnya. Penuh pertumpahan darah. Betul banget, panjang banget sih waktu itu step-nya. Tadi Kak, kan mau Kak oh ya, siapa nih? terserah sih. Oke, aku. Tadi kan, kayak Kakak tuh cerita gitu ya, butuh teman yang tetap support supaya nggak mundur kan. Berarti Kakak kan pernah pernah ada kayak berarti kan tadi sangat nggak mudah ya nggak sih prosesnya, kayak penuh pertumpahan darah gitu. Terus tadi kan Kakak juga cerita gitu, butuh temen yang tetap support supaya nggak mundur. Berarti Kakak pernah ngalamin dong kayak saat-saat di mana Kakak merasa pengen mundur. Terus kalau misalnya, ada nggak sih Kakak pernah nggak ngerasa mager atau bahkan ragu gitu? Wah, itu bagus banget sih, nice questions. Itu pernah banget dan ini sih yang aku mau ngasih tahu ke teman-teman mungkin banyak yang ngerasa kayak, "Ah, dia mah nggak, pasti pasti lolos," kayak gitu kan. "Ah, dia mah pede orangnya," padahal enggak, aku insecure, aku juga pernah ragu dan itu wajar gitu dan menurut aku ini harus ditekanin ke kita ketika kita mau nyoba hal yang baru, ketika kita ragu, ketika kita takut, itu adalah hal yang wajar gitu. Berarti kita tuh udah memulai hal baru yang
bahkan itu tuh bisa bikin kita takut gitu, dan itu hal yang positif. Ternyata kita udah keluar dari zona nyaman tuh ciri-cirinya kalau kita udah mulai deg-degan kayak gitu. Kalau misalnya ragu itu pasti ya, apalagi waktu itu, aku kan dari Fateta, jadi dulu aku emang nyari, kayak apa ya jatuhnya, kayak ngelirik orang atau kayak, "Ini kayaknya saingan gue deh." Itu tuh di Fateta kan, dan waktu itu Fateta itu banyak banget yang tahun lalunya tuh udah nyoba gitu kan, aku kan 55, jadi yang kayak angkatan 54 yang tahun lalu udah nyoba, yang udah kayak gagalnya di tahap akhir gitu, kayak, "Aduh nih orang kasih pengalaman udah banyak banget." Itu terus apalagi kalau misalnya duta itu kan ada ajang yang post Tribon ya, itu tuh kayak waktu kemarin itu emang tahap akhir kan aku, Fateta itu ada aku, ada Kak Una ya di angkatan 54, aku 55. Jadi pas waktu kayak aku nge-post terus Kak Una mau post, jadi kayak angkatan 55 TIN tuh nge-support-nya ke aku, 54 ke dia. Jadi kan kayak, aduh kalau nge-post itu pun bikin kita insecure dan itu tuh kayak, aduh gue udah deh pengen delete, kadang kayak udah nggak mau lihat, bahkan aku sampai nggak mau ngelihat, apa, kayak postan-postan orang lain karena bikin kita tuh kadang bisa drop dan itu ya udahlah, jadi ya udahlah udah ngelakuin yang terbaik, kayak gitu sih dan menurut aku itu sangat-sangat wajar ya kalau misalnya pernah ragu, aku pernah ragu apalagi persaingan angkatan kayak gitu kan, terus kayak aku dulu mikirnya kalau Fateta itu mungkin cuma 2 kan, tapi ternyata di tahun aku kan Fateta 3 dan udah nggak ada yang namanya duta fakultas, jadi duta IPB gitu. Jadi nggak memungkinkan kalau misalnya dalam satu fakultas itu bisa 1 atau bahkan 3 kayak gitu. Jadi wajar banget sih aku pernah banget ragu. Terus kalau misalnya cara biar tetap berkomitmen dan tetap keep on track untuk mencapai tujuan Kakak tuh gimana, Kak? Kalau misalnya cara buat keep on track itu kalau misalnya aku waktu seleksi ya, aku tuh karena ini waktu misalnya lagi seleksi duta ya, kenapa aku nggak kayak mundur, karena, ini banyak banget ya yang kayak teman-teman aku yang kayak, dia tuh nggak nyoba ke step selanjutnya padahal dia udah lolos nih. Mereka tuh insecure dan dia mundur gitu kali ya contohnya. Dan bahkan kayak aku sekarang udah jadi panelis dan aku ngeliat banyak yang mereka tuh udah lolos, tapi dia tiba-tiba insecure tanpa sebab, padahal mereka udah lolos tahap 1 gitu misalnya, tahap 2-nya dia nggak dateng gitu. Atau kayak, "Kak, aku mengundurkan diri karena gini gini gini," kayak gitu. Itu banyak banget di duta, kalau misalnya itu faktanya, banyak banget orang yang bener-bener ragu dan dia nggak keep on track gitu. Kalau misalnya aku kenapa aku keep on track itu, caranya itu yang pertama, aku bilang kayak, "Ya udahlah kalau misalnya aku lolos, aku layak, kalau enggak ya udah berarti aku belum belum layak dan harus ada yang aku perbaiki." Kayak gitu sih sering-sering introspeksi diri dan ya udah gitu kalau misalnya nyoba gagal pun aku pasti dapet sesuatu kayak gitu dan aku kayak tahulah step-nya, even kalau misalnya aku bakal bisa nyoba di tahun depan, kayak gitu. Terus mungkin yang bikin keep on track banget yang berpengaruh ke aku tuh adalah support system kita sih. Karena kalau misalnya dulu, kalau aku kan, kayak suka cerita ya kayak, "Aduh gue tadi gini gini gini," tapi kayak temen, "Udah nggak apa-apa Gap, gini gini." Dan menurut aku tuh kayak sahabat-sahabat yang bener-bener positif dan ngedorong kalian buat terus maju itu adalah efek yang paling besar ya dalam aku, dalam hidup aku. Karena kan kalau di situ lagi gambling ya, lagi pengen mundur, lagi banyak-banyaknya insecure, lagi banyak-banyaknya diomongin orang, apalagi udah main sosial media kayak gitu. Ada yang komenan-komenan negatif kayak gitu. Ya cara aku buat keep on track itu ya aku ngedengerin orang-orang yang bermanfaat aja sih buat aku, yang ngedukung aku. Kalau misalnya orang-orang yang toxic dan dia nggak berpengaruh, ya udah nggak usah didengerin kayak gitu. Itu sih jadi yang pertama ya, lu udah nyoba, udah nyemplung gitu, kayak lu juga nggak gagal, kenapa harus mundur gitu, cobain aja. Mendingan kayak kayak gagal beneran gagal dibanding kayak nggak tahu nih sebenarnya gagal apa enggak, mundur aja gitu karena kita cuma takut sama ke diri kita sendiri, kayak gitu sih dari aku. Oh, oke. Aku sampai terkagum-kagum dengerinnya ini. Wah, Aduh. iya Kak, aku juga ada pertanyaan lagi. Kan apalagi selama pandemi ini kan ya, semua serba medsos, terus ruang gerak kita juga kayak terbatas. Dari Kakak sendiri, apakah ada kayak planning yang tertunda atau lagi on progress? Terus kalau misalnya tertunda pun gimana sih caranya supaya tetap mewujudin apa planning-planning itu? Oke, kalau misalnya planning yang belum tercapai ya, apalagi di akibat pandemi kayak gini, kalau aku pribadi sebenarnya nggak ada sih yang kayak bener-bener kayak gara-gara pandemi nih gue kayaknya nggak nyampein ini karena menurut aku dengan kesibukan aku yang tadi kayak mungkin udah duta, udah KSE dan tadi ada bisnis kecil-kecilan, terus
tadi ada KKN juga, aku ngerasa aku udah cukup gitu. Karena aku pernah tuh di masa-masa PPKU tuh biasa awal-awal kita kayak nyobain banyak banget organisasi ya nggak sih? Kayak awal-awal tuh kita pasti nyicip-nyicip sampai aku pernah nggak ke-handle gitu, nggak kepegang. Buat aku sih planning yang belum tercapai di era pandemi ini yang kayak bener-bener ngehambat aku belum ada. Cuma mungkin kalau misalnya masalah bisnis, aku pingin sih lebih konsisten gitu, karena aku bisnisnya ini, aku tuh kalau misalnya UAS gitu, aku kayak langsung tutup PO, sedangkan banyak banget yang nanyain kayak gitu. Even itu reseller kayak gitu, tapi aku nggak bisa karena aku, kayak gitu, aku belum kayak konsisten di bisnis aku, tapi aku juga nyadar kayaknya kewajiban aku di kuliah ini kan ya kuliah gitu, bukan di bisnis. Itu sih mungkin, planning yang belum tercapai. Ya, gimana sih caranya nih bisnis bisa, walaupun aku kuliah tapi jalan, mungkin aku bisa nyari partner yang mungkin nanti aku bakal coba, kayak gitu sih. Lagi nyari-nyari partner bisnis. Terus aku juga dulu pernah pingin magang ya, karena banyak banget yang magang, apalagi di online kayak gini kan. Cuman kemarin tuh aku udah nyoba, terus ternyata waktu pas, lolos kayak gitu harus offline gitu, dan itu agak jauh dari rumah, terus karena pandemi, ya udah deh ditahan-tahan dulu karena aku takut sih bawa virus ke rumah kayak gitu, apalagi di rumahku ini memang ada, kakakku ini kan medis juga, jadi kayak, "Udah nggak usah Gap, entar aja." Lagi magang juga kan di semester-semester ini, kalau misalnya offline kayaknya cukup berat, kayak gitu sih. Itu sih mungkin beberapa yang belum tercapai, yang soon bakal aku coba. Bener Kak, harus dicoba sih kalau kayak gitu. Bener bener bener, entar deh aku coba. Terus kan nih kan, waktu pandemi itu pasti ada perubahan-perubahan gitu ya, dan kita perlu beradaptasi gitu. Terus menurut Kakak sendiri, perubahan kebiasaan apa yang paling dirasakan akibat pandemi ini? Dan karakter apa gitu yang paling dibutuhkan bagi seorang mahasiswa biar sisi akademik dan non-akademiknya itu bisa berjalan seimbang gitu? Mungkin bisa nih saat online atau offline. Mungkin dari Kakak bisa berbagi gitu mengenai hal ini. Oke, boleh boleh banget. Kalau misalnya pertanyaan yang pertama itu ada perubahan kebiasaan terbesar. Kalau misalnya aku sih kebiasaan yang terbesar yang aku rasain akibat pandemi ini, aku ngerasa kalau hidup aku sebenarnya lebih longgar banget sih. Lebih banyak peluang buat leha-leha, itu udah bener-bener kerasa banget. Apalagi kalau misalnya kalian udah di semester akhir, kayak apalagi di transisi dulu ya, aku tuh kalau misalnya ngelaprak, itu tuh kayak sampai malam, sampai di MCD, sampai di perpus itu kayak, terus belum rapat kan buat organisasi, sekarang serba online, jadi sebenarnya serba mudah gitu kan ya. Itu sih yang aku rasa lebih longgar tapi itu menurut aku juga bisa jadi kayak bumerang juga nggak sih, kayak gue tuh jadi kayak lebih mudah, entar aja kayak gitu loh. Terus kayak, udahlah rapat juga sambil kayak off cam itu langsung kayak nggak fokus nggak sih dibanding kita kayak rapat secara langsung offline dibandingkan online maksud aku tadi. Kalau online tuh kayak lebih cenderung nggak fokus sama, rapatnya, mungkin kalau misalnya buka bagian kita nggak ngedengerin kayak gitu. Terus kebiasaan yang aku rasain juga, aku lebih sering buka sosial media, mungkin karena udah jenuh kan, kayak gitu sih, yang kerasa banget, pas lagi ada pandemi. Sama kalau misalnya kuliah yang biasanya aku nulis, aku udah mulai jarang nulis gitu, jadi kayak serba Word, serba ngetik kayak gitu. Jadi waktu ujian nulis tuh kayak aneh banget, itu sih kemudian kebiasaan terbesar yang dirasakan akibat pandemi yang berubah kayak gitu, dan itu challenge buat aku pribadi buat gimana caranya nggak terlena kayak gitu. Kalau menurut aku karakter apa yang paling dibutuhkan seorang mahasiswa agar bisa bertahan dengan kehidupan kampus, yang pertama itu adalah baik offline sama online, apalagi di era online itu adalah tanggung jawab sih kalau misalnya aku. Karena kalau misalnya kalian udah punya tanggung jawab sama hal kecil, kalian bakal tanggung jawab sama hal-hal besar juga. Contohnya, yang aku rasain banget nih di era pandemi ini, kalau misalnya masa tugas ya, apalagi sekarang tuh nggak tahu kenapa dosen itu sering banget ngasih tugas tuh kelompok. Tapi banyak di sana orang yang nggak bertanggung jawab gitu, yang akhirnya jadi bisa ngerepotin orang dan malah bikin orang tuh bad mood gitu, kayak kenapa sih dia tuh kelompok aku tapi nggak berpartisipasi, dan itu menurut aku adalah emang godaan terbesar sih buat kita buat cabut, apalagi kalau misalnya kita udah sekelompok sama orang kayak, "Ah, nih orang oke nih, kayaknya udah nih orang pasti nilai tugas gue pasti bagus," kayak gitu tuh pasti banyak banget orang yang cabut kan. Dan itu adalah hal yang bener-bener aku sering banget rasain di pandemi ini, dan aku harap teman-teman di sini harus bisa tanggung jawab sih, apalagi mulai dari tugas atau mungkin apalagi tugas kelompok gitu. Kalau misalnya tugas pribadi ya udahlah, kalau misalnya kalian jelek buat diri kalian sendiri gitu, tapi kalau misalnya kelompok itu tuh please buat pay attention gitu buat kelompok yang teman-teman kalian yang lain tuh ada yang bekerja keras, tapi kamu leha-leha gitu, dan itu sangat disayangkan. Itu sih yang benar-benar aku rasain banget dan teman-teman aku keluh kesahkan. Tanggung jawab. Terus yang kedua adalah manajemen waktu, itu penting banget, apalagi kalau misalnya sekarang
kita tuh kayak istirahat palingan ya makan, bahkan kita kuliah tuh bisa sambil makan kan. Dan manajemen waktu itu penting banget buat kita kapan kita masuk kuliah. Mungkin kalau misalnya dosennya nggak galak, kita tuh bisa aja kan nggak ikut terus absen gitu bimbel mobile. Itu sih yang tantangan buat aku juga, mungkin buat beberapa teman di sini gimana caranya buat tetap selalu konsisten memperhatikan guru, buat kita absen gak cuma absen tapi kita memperhatikan si pembelajaran itu. Itu sih manajemen waktu yang kedua penting banget. Karena kalau misalnya sekarang kita kayak misalnya hilang tuh malah teman-teman kita ada yang nyadar ada yang enggak kayak gitu kan. Jadi emang cuma diri kita yang bisa nyamatin kita. Terus bersemangat itu sangat diperlukan ya di era offline ini karena kalau misalnya kita enggak eager gitu ya, kita ya pasti ya males gitu, cepet banget males, banyak banget godaan buat males-malesan itu. Terus harus bisa adaptif itu maksudnya kita harus beradaptasi dengan lingkungan atau dengan situasi yang baru, karena kita nggak bakal tahu ini new normal tuh, ini tuh pandemi sampai kapan, bahkan nanti habis pandemi itu new normal yang bahkan sebelum kita nggak pernah rasain. Jadi harus bisa adaptif, dan yang terakhir adalah mungkin public speaking. Kenapa menurut aku penting? Karena di online ini misalnya deh public speaking itu dalam misal kalau misalnya kita nggak tahu, kita nggak ngerti sama satu pelajaran gitu ya di kuliah online kita, kalau misalnya kita emang nggak punya jiwa public speaking, even kita cuma nanya sama dosen tuh kita takut kan, dan itu sebenarnya jadi negatif itu ke kita nggak bisa nanya ke dosen atau bahkan kita juga masih malu buat nanya ke teman, dan itu bakal negatif juga buat kita nggak berkembang dan bahkan kita bisa kayak mati penasaran dan itu nggak kita tahu. Dan itu sih menurut aku beberapa karakter yang harus dipunya kayak gitu, bertanggung jawab, manajemen waktu, bersemangat, adaptif, dan public speaking kayak gitu. Oke Kak, tadi kan nyebutin adaptif tuh. Gimana sih supaya kita tuh bisa keluar dari zona nyaman? Kan karena kayak harus beradaptasi itu kayak nggak gampang. Dan caranya supaya kita tuh tetap berkomitmen untuk terus untuk terus lanjut. Soalnya kan biasanya kayak kita tuh akhirnya kayak wacana, oh aku semester ini mau belajar, semester ini mau gini gitu. Tapi akhirnya tuh nggak jadi deh, SKS aja lebih enak gitu. Iya juga ya, Jap. Kayak seringnya itu kita udah nentuin pengen ini, pengen itu, tapi kayak nggak ada lanjutannya gitu, nggak ada geraknya. Ya nggak sih? Boleh bagi tipsnya, Kak? Oke, mungkin adaptif buat kita ngelakuin sesuatu biar kecapai gitu kali ya, biar nggak ditunda-tunda. Sebenarnya kalau ini emang harus belajar ya, dan menurut aku dan banyak sih beberapa yang aku misalnya ikut seminar pun, kalau misalnya cara belajar orang itu bakal beda-beda, dan cara belajar itu bakal ditemuin sama orang itu sendiri kayak gitu. Karena kalau misalnya ketika aku mungkin ngasih tips, tapi di orang lain tuh nggak works, dan itu sebenarnya wajar karena yang tahu diri sendiri itu adalah kita sendiri. Mungkin kalau misalnya tips dari aku ya, kalau misalnya kita mau mencapai sesuatu, gimana biar itu kecapai, aku ingat lagi sih tujuannya. Tujuannya tuh baik atau enggak, tujuan ini tuh positif gak sih buat aku. Misalnya kayak tadi deh, sistem SKS mungkin dalam ulangan ya. Itu tuh pasti bakal kerasa kalau misalnya kita punya pengalaman pribadi ketika kita SKS, ya kita tuh jeblok. Kayak gitu misalnya. Pastinya nanti next-nya tuh kita bakal belajar buat seminggu atau 3 hari sebelum buat bikin rangkuman mungkin, atau mungkin kita belajar dengan tekun gitu dibandingkan kalau misalnya kita nggak punya pengalaman yang buruk itu. Menurut aku itu sih learning by doing, dan experience itu bakal bikin kita belajar kalau misalnya ternyata adaptif misalnya untuk mencapai tujuan itu tuh buat nggak ditunda itu penting banget kayak gitu. Karena kalau misalnya ditunda-tunda itu, kalau misalnya kita mau jadi sesuatu, ntar aja, ya itu tuh ruginya di kita sendiri loh, kita tuh nggak bakal berkembang, kita nggak bakal bisa jadi diri yang lebih baik, kita nggak bisa edit value dalam diri kita gitu, kalau misalnya kita nggak berani nyoba sesuatu yang baru. Jadi menurut aku, yakini aja sih sama diri sendiri, kalau misalnya gue harus berkembang, ya gue harus keluar dari zona nyaman, dan gue harus mau nggak mau gitu. Kalau misalnya kita ngelihat orang lain bisa sukses, tapi kita rebahan, itu kan adalah kesalahan kita kan. Jadi sering-sering introspeksi diri menurut aku, tapi kita nggak boleh juga ngebandingin diri kita sama orang lain, tetap on route kita sendiri. Cuman ya itu menurut aku, ingat tujuan, dan semua itu bakal balik lagi ke kita, apa yang kita tanam sekarang, itu yang kita tuai nantinya. Asik, kayak gitu. Quotes-nya sangat Ngalir ya? Jadi kayak ada ayat-ayatnya tuh. boleh. Nanti ditulis di headline quotes-nya. Siap. Mantep banget nih, kayak
pengalaman Kakak tuh mengandung pencerahan gitu, Kak. Kayak udah cerah gitu ya, buat kita mau gitu melangkah maju. Semoga beneran nggak jadi wacana doang nih ya. Iya, amin amin. Amin ya Semangat, Tuhan. semangat. Udah dengerin podcast, nasihat-nasihat nggak boleh dong jadi wacana. Mantap. Bener-bener. Makasih ya Kak udah nyempetin waktu di sini berbagi sama kita semua. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih telah mendengarkan podcast sampai akhir, sampai menit ini, sampai detik ini. Kami berdua pamit undur diri dan mohon maaf lahir batin bila ada kesalahan dalam sikap ataupun ucapan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. See you! Bincang-bincang seru di origami, obrolan ringan bersama Kamaki. La 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 la.